Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nining Puspitasari, NPM 201010206. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teks akademik dan teks non-akademik. Sebelum saya lanjut ke slide selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang satu, pengertian teks akademik dan non-akademik. Dua, perbedaan teks akademik dan non-akademik. Tiga, struktur dari teks akademik dan non-akademik. Dan empat, contoh teks non-akademik. Kita ke bagian pengertian. Apa sih pengertian dari teks akademik? Teks akademik adalah teks yang diperoleh dari hasil penelitian, pengamatan dalam suatu metode pembelajaran. Teks akademik ini dapat berupa buku fiksi seperti kamus besar bahasa Indonesia, buku pembelajaran, karya ilmiah, dan lain-lain. Sedangkan teks non-akademik adalah teks yang penulisannya tidak berupa fakta umum, melainkan sebuah fakta pribadi. Teks non-akademik ini contohnya dongeng, novel, roman, legenda, dan lain-lain. Kita ke ciri-ciri nih. Ciri-ciri dari teks non-akademik dan teks akademik. Kita bahas dulu yang ke teks akademik. 1. Bersifat sederhana dan tidak berlebihan. 2. Tata urutan dalam bahasanya disusun secara sistematis. 3. Bahasanya lugas dan dapat dimengerti. 4. Bersifat objektif. 5. Isinya mampu memberitahu berbagai informasi kepada kita pembacanya. Sedangkan teks non-akademik mempunyai ciri 1. Bersifat mengajak. 2. Tidak memuat masalah topik yang dibahas. 3. Bersifat subjektif. 4. Penyajian teks non-akademik diiringi sejarah. 5. Ya, kita ke perbedaan antara teks akademik dan teks non-akademik. Kita mulai dari teks akademik dahulu. 1. Biasanya menyajikan sebuah fakta. 2. Berdasarkan pada penelitian ilmiah yang dilakukan sebelumnya. 3. Menggunakan ragam bahasa baku. 4. Terikat pada sistematika penulisan karya ilmiah. Dan 5. Data yang disajikan pada sebuah teks akademik harus dapat diuji berulang kali oleh pihak yang berbeda dan mengeluarkan hasil yang sama. Biasanya teks akademik ini harus menggunakan penelitian terlebih dahulu. Kemudian kita ke teks non-akademik. 1. Menyajikan fakta dan opini. 2. Tidak berdasarkan dari sebuah penelitian. Berarti di sini dapat disimpulkan bahwa teks non-akademik tidak perlu penelitian dan tidak perlu untuk diuji. 3. Dapat memilih menggunakan ragam bahasa, boleh bahasa baku dan boleh bahasa non baku atau kombinasi antara keduanya. 4. Tidak terikat pada sistematika penelitian karya ilmiah. Dan 5. Tidak diuji berulang kali.
seorang putri kerajaan yang mempesona tengah asyik bermain ular di pinggir sungai. Itu termasuk pendahuluan yang merupakan kata pengantar di sebuah dongeng yang dituliskan khusus dari penulis untuk pembaca sebelum menuju ke isi dari sebuah cerita. Kemudian dari tanpa sengaja ia menjatuhkan bola kesayangan hingga masuk ke sungai sampai aku dikutuk oleh pemilik jahat menjadi seekor katak. Beruntung aku bertemu denganmu yang menjadi syarat untuk melepaskan kutukan penyihir jahat tersebut. Itu termasuk isi cerita. Isi cerita ini merupakan inti dari cerita itu sendiri, merupakan inti dan merupakan gimana sih alur dari cerita tersebut. Kemudian pada bagian singkat cerita, pangeran kemudian mengajak putri pulang ke istana milik orang tuanya. Keduanya